Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah. Hari ini saya akan menyampaikan materi penumbuhan perilaku positif di SDN Tanggungan Gudo. Anak-anakku semua, penumbuhan perilaku positif ini lebih ditekankan pada akhlak dan budi pekerti, juga pembentukan karakter anak-anak di SDN Tanggungan Gudo. Sebelum kami membahas materi ini lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Nurul Mahfudo, biasa dipanggil Bu Fudo. Di sini nanti kalian akan bertemu dengan saya 1 minggu sekali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya kalian semua nantinya ketika pembelajaran sudah normal, sudah seperti sebelum ada COVID-19, kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk sementara kita belajarnya jarak jauh dulu nggih. MPLS kali ini adalah MPLS hari ketiga yang dimulai dari hari Senin kemarin, Selasa, dan sekarang adalah hari Rabu. Kita akan membahas mengenai penumbuhan perilaku positif. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu ciri anak yang sopan dan santun. Contohnya, ketika akan berangkat, berpamitan dulu dan ucapkan salam. Saya harapkan anak-anakku semua kelas 1 ketika akan berangkat ke sekolah, hendaknya berpamitan dulu dengan orang tua. Yang kedua adalah disiplin. Melatih kedisiplinan adalah salah satunya dengan mengikuti upacara bendera. Itu adalah salah satu cara untuk melatih kedisiplinan sejak dini. Karena dengan mengikuti upacara bendera, kita akan terbiasa untuk berlaku sesuai aturan. Apabila kita melanggar aturan, maka ada sanksi tersendiri. Yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di SDN Tanggungan ini, sebelum masuk kelas, kita akan membiasakan untuk baris, kemudian membaca Asmaul Husna, dan doa sebelum dan selesai belajar. Di samping itu juga kita akan pembiasaan ini akan menumbuhkan perilaku positif. Dan juga sebelum masuk kelas, masing-masing siswa akan dilatih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan nantinya setiap sebelum masuk akan dibacakan Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perilaku positif lainnya di SDN Tanggungan antara lain adalah menjaga kebersihan sekolah, terutama kebersihan kelas. Nantinya di setiap masing-masing kelas akan dibentuk piket. Petugas piket datang lebih awal. Yang kedua adalah saling menghormati Bapak Ibu Guru dan menghargai sesama teman. Saling menghormati Bapak Ibu Guru dilakukan dengan ketika pembelajaran dilakukan, hendaknya kita mendengarkan dengan seksama dan tidak bercanda sendiri. Di samping itu, kita juga bisa melakukan sikap saling menghormati, tidak hanya kepada Bapak Ibu Guru juga, tapi juga dengan semua karyawan yang ada di SDN Tanggungan Gudo. Yang ketiga, mematuhi tata tertib. Tata tertib dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar.
Yang keempat adalah literasi. Literasi di sini adalah pembiasaan untuk membaca buku-buku yang nantinya buku-buku itu akan diletakkan di sudut kelas yang disebut dengan sudut baca, sehingga anak-anak nantinya bisa membaca buku-buku selain buku pelajaran. Tata tertib SDN Tanggungan. Yang pertama adalah hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, memakai seragam yang lengkap. Untuk hari Senin dan Selasa, kita memakai merah putih, Rabu, Kamis, alma mater, Jumat, Sabtu memakai seragam pramuka. Untuk seragam olahraga menyesuaikan dengan hari di mana pelajaran itu ditentukan. Jangan lupa, ketika memakai seragam, hendaknya memakai atribut yang lengkap juga. Misalnya, merah putih harus dengan topi dan dasi. Dan juga sepatu yang berwarna hitam tentunya dengan kaos kaki putih. Begitupun juga dengan pramuka, harus disesuaikan dengan atribut yang digunakan. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tidak hanya dengan kebersihan kelas, tapi juga lingkungan yang ada di sekolah. Yang keempat, hormat dan patuh kepada semua. Tadi sudah saya jelaskan, sikap hormat dan patuh. Terakhir, menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karena di SDN Tanggungan ini banyak sekali sarana dan prasarana, sehingga kita harus merawat dan menjaganya. Caranya, cara menjaga kebersihan sarana dan prasarana sekolah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nanti diletakkan 3 sampah. Yang pertama adalah tong sampah warna hijau untuk sampah daun, sisa makanan, ataupun ranting pohon. Yang kedua, setong sampah warna merah untuk sampah plastik. Yang ketiga, tong sampah warna kuning untuk sampah yang bisa diatur ulang seperti kertas, kardus, karton bekas, mainan. Adapun larangan siswa adalah yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar halaman sekolah, karena berbahaya sekali. Di SDN Tanggungan kita ini adalah SD yang letaknya sangat dekat dengan depannya adalah jalan raya. Yang ketiga, memakai perhiasan yang berlebihan, itu nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keempat, berkelahi dan main hakim sendiri. Terakhir, mengganggu jalannya pelajaran. Jadi selama pembelajaran berlangsung, tidak boleh kita mengganggu jalannya pelajaran sambil bercanda, bersenda gurau, ataupun kegiatan lainnya yang dapat menghambat pembelajaran. Alhamdulillah, materi telah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak senang bergabung di SDN Tanggungan Kudo Jombang. Tetap semangat belajar, semangat berkarya, dan semangat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis